Thank you for joining semuanya ya. Kita mulai ya malam ini. Materinya adalah tentang adverb ya atau kata keterangan dalam bahasa Inggris ya. Kita masuk definisinya. Jadi adverb ini adalah kata keterangan ya atau kata tambahan ya untuk menjelaskan kata kerja ya seperti kata sifat ya untuk menjelaskan kata sifat ya kata sifat kemudian kata kerja kalimat ya sentence frasa benda atau kata keterangan lainnya. Nah, jadi kamu di sini bisa kalau kamu ya mau bertanya gitu ya, kapan nih kira-kira harus menggunakan kata eh, keterangan ya. Nah, kamu bisa ya menggunakan kata keterangan ini untuk memberikan informasi yang lebih jelas ya sesuai dengan tujuan dari kalimat itu sendiri. Fungsinya apa ya? Kira-kira functionnya. Jadi adverb function ini is to explain verb, adjective, sentences, noun phrases, or other adverbs. Jadi berfungsi ya untuk tadi ya untuk menjelaskan kata kerja, kata sifat, kalimat, frasa benda atau kata keterangan lainnya ya. Nah, tipe-tipe jenis-jenis kata keterangan ya. Jadi secara umum ya kata keterangan itu terbagi menjadi 8 ya dalam bahasa Inggris yang bisa kalian pelajari. Jadi these 8 types ya 8 jenis kata keterangan ini mereka memiliki beda-beda fungsi dan contohnya ya kita akan mempelajari contoh-contohnya ya masing-masingnya satu persatu. Jadi ini adalah 8 jenis kata keterangan ya, types of adverbs. Yang pertama adalah adverb of time, adverb of manner, adverb of degree, adverb of modality, adverb of frequency, adverb of place, adverb of focus, adverb of purpose. Ya, ini adalah 8. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah adverb of time. Ya, jadi adverb of time ini adalah adverb ya yang paling sering ya digunakan dalam tenses. Jadi adverb of time ini adalah kata keterangan waktu untuk menjelaskan kapan atau bagaimana sebuah peristiwa atau aktivitas itu berlangsung. Contohnya ya, adverb of time itu adalah yesterday, this morning, this afternoon, tonight, at 7 p.m., before, after, for a moment, since yesterday, during the week, from Sunday to Monday. Ya, contohnya adalah, contoh kalimatnya, he collapsed and died yesterday. Dia pingsan dan meninggal kemarin. Ya, maka adverb of time-nya adalah yesterday. I read a narrative text titled Cinderella before going to bed. Aku membaca ya sebuah narasi teks ya berjudul Cinderella sebelum tidur. From Monday to Thursday, he attended training initiated by Krista's English course. Dari hari Senin sampai hari Kamis, dia menghadiri training yang diselenggarakan oleh Krista English course. Selanjutnya adalah adverb of manner. Jadi adverb of manner ini adalah ya fungsinya untuk menjelaskan ya seseorang bagaimana sesuatu itu terjadi atau untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Jadi contoh kata keterangannya adalah badly, happily, sadly, slowly, quickly, well, hard, dan fast. Ini contoh kalimatnya, Randy paints my face badly. Nah, Randy melukis wajahku dengan buruk. Sadly, Fadli broke up with his girlfriend. Ya, sayangnya Fadli putus dengan pacarnya. The turtle slowly ran. Ya,
Kura-kura itu berlari dengan sangat pelan. Selanjutnya kita masuk ke adverb of degree. Adverb of degree ya adalah kata keterangan yang berfungsi untuk menjelaskan seseorang level or intensity of something that is happening. Ya, ini disebut untuk menjelaskan apa namanya? Adverb of degree itu tingkatan atau intensitas sesuatu ya yang sering terjadi. Contohnya in this case, ya, the intensity referred to is, first example adalah how much or to what extent ya something is done. Jadi level dari extent-nya itu ya, level or extent. Jadi contoh dalam kalimatnya adalah contohnya sebentar. Contohnya ya, contoh katanya, adverb kata keterangannya adalah fully, highly, totally, absolutely, completely, excessively, intensely, very much, positively, really, truly, simply, moderately, noticeably, hardly, barely, completely, strongly, perfectly, entirely, largely, partly, almost, nearly, kind of, somewhat, too, quiet, and enough. Lanjut ya. Contoh untuk adverb of degree dalam kalimat adalah Intan totally enjoys the movie. Intan ya sangat menikmati filmnya ya. Wet bread is highly recommended for helping someone lose weight ya. Roti gandum sangat dianjurkan ya untuk membantu seseorang menurunkan berat badan. Selanjutnya, she truly love you just the way you are. Dia mencintai kamu apa adanya. I hardly agree with you. Saya tidak setuju. Ya, saya tidak setuju denganmu. Saya hampir tidak setuju dengan kamu. Don't open the door until the train completely stops. Jangan buka pintu sampai kereta benar-benar berhenti. She has partly finished her thesis. Dia hampir ya atau dia sudah menyelesaikan sebagian tesisnya. I barely use table salt for cooking. Ya. Aku jarang menggunakan garam meja untuk memasak. The water is hot enough for me to swim. Airnya cukup panas untukku berenang. My parents have enough money for me to take an MBA in Bandung Institute Technology. Orang tuaku memiliki cukup uang untuk mengambil gelar MBA di ITB, ya, Institut Teknologi Bandung. Kemudian kita masuk ke adverb of modality. Ya, jadi namanya kehidupan di dunia ini pasti tentu dengan harapannya. Jadi untuk menunjukkan level atau tingkat suatu keyakinan atau harapan, di sini kita bisa menggunakan adverb of modality. Ya, contohnya, for example, how do you feel? Bagaimana apa ya? How do you feel? What do you feel? And what is your feeling? Ya, likely, maybe, perhaps, possibly, unlikely, hopefully, probably, fortunately. Contoh kalimatnya adalah fortunately the rain stopped before she was going out. Sayangnya hujan berhenti sebelum dia keluar. Ya, selanjutnya yang kedua adalah he didn't come to my party. Maybe he was tired because of his office task. Dia tidak datang ke pestaku ya karena dia sangat kecapean setelah
bekerja ya, karena tugas kantornya. Perhaps I will not come to your graduation. Mungkin aku tidak akan datang ke acara kelulusanmu. Kemudian kita masuk ke adverb of frequency. Ya, adverb kalau ada yang tanya. Adverb of frequency. Kalau ada yang tanya, seberapa sering sih kamu gitu ya olahraga dalam seminggu? Ya, maka untuk menjawabnya ya kamu membutuhkan adverb of frequency. Jadi adverb of frequency ini adalah kata keterangan untuk mengungkapkan ya seberapa sering kamu melakukan sesuatu hal. Jadi this adverb also plays a role in showing activities that we routinely do in the present or in the past. Jadi adverb ini ya berperan juga untuk menunjukkan kegiatan yang rutin kita lakukan pada masa sekarang atau masa lampau. Adverb of frequency divided into two types. Jadi adverb ini ya dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama adalah namanya adalah definite dan indefinite. Definite is an adverb that describe the frequency of an event, more specifically than indefinite. Jadi definite itu ya terbagi menjadi dua jenis, seperti yang tadi sudah aku sebutkan. Jadi definite itu merupakan kata keterangan yang menjelaskan frekuensi sebuah peristiwa dengan lebih spesifik dibandingkan indefinite. Contoh definite-nya adalah once, twice, 3 times, every day, daily, weekly, monthly, dan yearly. Ya, sementara untuk contoh ya indefinite adverb of frequency adalah frequently, hardly ever, never, occasionally, often, rarely, regularly, scarcely, rarely, sometimes, usually. Contoh kalimatnya, Alfie usually eats a slice of bread in the morning. Rara goes to school 3 times a week. Our cat was bitten twice by the same dog. Ini kemudian ya penjelasan untuk adverb of frequency. Ya, jadi in a sentence, the adverb of frequency generally appears before the main verb. Ya, jadi dalam kalimat itu adverb of frequency ini biasanya muncul ya sebelum kata kerja utama. Ya, if the verb consists of more than one word, jadi jika kata kerjanya itu terdiri lebih dari satu kata, the adverb of frequency is usually placed after the first word. Jadi kata keterangannya atau adverb of frequency-nya itu biasanya diletakkan setelah kata kerja, ya, after the first word, ya, setelah kata kerja utama, ya, kata yang pertama, after the subject, setelah subjek, dan sebelum kata kerja. Contohnya adalah they have often visited Europe. Ya, mereka sudah pergi mengunjungi Eropa. Jadi subjeknya kan adalah they, kemudian kata kerjanya adalah visited ya. Jadi dia diletakkan sebelum kata kerja dan setelah subjek, itu often. Selanjutnya kita masuk ke adverb of place. Jadi adverb of place ya. This is an adverb that is as popular as the adverb of time. Jadi adverb of place ini juga sangat populer ya penggunaannya sama seperti adverb of time. Ya, as we know, the adverb of place is an adverb of place to explain where an event occurred. Ya, menjelaskan ya bagaimana atau di mana ya suatu peristiwa itu terjadi. AKA to respond to the question where, atau untuk merespon pertanyaan di mana. Ya, kita bisa menggunakan kata keterangan ya of place, adverb of place untuk 3 fungsi. Fungsi yang pertama adalah as a location or place where an event occurs ya. Jadi yang pertama adalah
tempat terjadinya suatu peristiwa. Contoh kata keterangannya adalah here, there, outside, inside, somewhere, nowhere, and anywhere. Yang kedua, fungsi yang kedua adalah as a direction or shows the direction of a movement. Ya, jadi ini untuk menunjukkan arah dari suatu pergerakan. Ya. Contohnya adalah up, down, north, south, backwards, and around. Selanjutnya, ya, as a distance. Yang ketiga adalah untuk memberitahu jarak ya, dari jarak yang satu ke lokasi yang lainnya. Contohnya adalah nearby, close, apart, and away. Ya, kita juga bisa ya menggunakan adverb of place setelah kata kerja, setelah direct object, kata benda utama, or at the end of the sentence, atau di akhir dari kalimatnya. Contohnya adalah we can stop here for lunch. Kita bisa berhenti di sini untuk makan siang. My apartment is close to campus. Ya, apartemenku jaraknya dekat dengan kampus. Just walk to the south and you'll find the restaurant. Cukup berjalan ke arah selatan dan kamu akan menemukan restorannya. Selanjutnya kita ada adverb of focus. Adverb of focus is actually more familiarly called the focusing adverb. Jadi ini ya kata yang lebih terkenalnya ya dari adverb of focus itu adalah focusing adverb yang lebih familiar ya. Nah, ini adalah kata keterangan fokus yang digunakan untuk menarik ya perhatian ke bagian tertentu dari sebuah klausa. Ya, ketika saat kita berbicara, kita kadang menekankan ya bagian tertentu dari sebuah kalimat dengan menggunakan intonasi yang ditekankan. Nah, ini biasanya akan ditambahkan dengan adverb of focus. Nah, ada beberapa jenis adverb of focus, yaitu diantaranya adalah ya, yang pertama added information, yang menambahkan informasi. Ya, ketika kamu mau menekankan tambahan informasi, yang menekankan tambahan informasi pada pernyataan sebelumnya, ya maka kita bisa di sini menggunakan kata also atau as well. Contoh kalimatnya adalah Tom is coming to the party and is also bringing James. Ya. Tom akan datang, ya sedang datang ke pesta dan akan membawa serta James. Limiting information, ya untuk membatasi informasi. Jadi selain untuk menambahkan, maka adverb of focus ini fungsinya bisa juga untuk membatasi informasi. Contohnya ya katanya adalah alone ya, but exactly, exclusively, just solely, not only, precisely, purely, simply, dan solely. Dan terakhir ya untuk yang tiga adalah some limit information ya. Di sini untuk sebagian membatasi informasi. There is also information that you want to limit. Ya, ada beberapa bagian informasi yang mau kita batasi tapi but sometimes it is not completely limited. Enggak terbatas semuanya ya. Jadi example adalah chiefly, especially, mainly, mostly, notably, particularly, in particular, predominantly, primarily, at least, for the most part, and by and large. Contoh kalimatnya, Dira wants to eat everything on the menu in this restaurant, especially pizza. Ya. Jadi Dira ini lebih berfokus pada pizza, ya. Tapi dia nggak mau mengabaikan yang lainnya. Nah, selanjutnya conveying negative statement, yang menyampaikan pernyataan negatif. Ya, di sini kita juga bisa ya mengekspresikan pernyataan negatif dengan penambahan adverb of focus. Ya.
Bisa juga menggunakan kata non atau nor. Jadi contoh kalimatnya adalah neither Lala nor Sinta turn up at the graduation party. Ya baik Lala maupun Sinta tidak muncul di pesta kelulusan. Ya, selanjutnya yang keempat adalah focus on choices. Ya. Fokus pada pilihan. Jadi ketika kita ingin ya fokus pada dua pilihan, maka bisa menggunakan adverb either atau or. Contohnya adalah you can either bring Marsha or Fahri to my birthday party. Kamu bisa membawa baik itu Marsha atau Fahri ke acara pesta ulang tahunku. Selanjutnya expressing surprise ya untuk mengekspresikan rasa terkejut. Ya. Ketika kita ingin menginformasikan sesuatu yang mengejutkan, maka kita di sini bisa menggunakan kata even. Jadi contoh kalimatnya adalah even Laras was at the party. Ya bahkan Laras ada di pesta. Selanjutnya yang terakhir adalah adverb of purpose. Jadi adverb of purpose ini adalah adverb ya untuk menjelaskan tujuan atau alasan kenapa suatu peristiwa itu terjadi atau suatu kegiatan itu terjadi. Ya, contoh kalimatnya adalah I went to Malang to visit my boyfriend. Aku pergi ke Malang untuk mengunjungi pacarku. She didn't come to the class because she was stuck in the traffic jam. Dia tidak datang ke kelas atau dia tidak hadir ke kelas karena dia terjebak macet. Dia terjebak kemacetan. Jadi the adverb of purpose itu di sini biasanya digunakan bisa di belakang dari kalimat ya. Jadi bagaimanapun juga kita bisa ya menempatkan di awal kalimat ya. Provided you have to include a comma, tapi kita harus juga kalau diletakkan di depan kalimat, maka kita harus menambahkan koma untuk memisahkan antara klausa utama dengan derivative clause. Contohnya adalah to improve his digital marketing skill, he bought a class in Krista's course. To upgrade my English speaking skills, I joined an English course. Sampai segini kira-kira ada pertanyaan? Ada Miss. Karena? Belum Miss. Oke. Oke, sebentar ya. Duh, sebentar. Kebalik lagi ke sini. Ya, bisa kalian lihat ini nggak? Have you seen the screen? No, Not yet? not yet. Kalau gitu aku akan share ya di sini jadi WA. Adverb of frequency ya. Oke. Bisa lihat nggak dari WA ya? Aku udah share, I have share soal adverb of frequency. Udah terima ke Ana, Kak Dwi? Sudah Miss. Ya. Jadi caranya ya, look at the pictures and complete the sentence with the correct form of the verbs in brackets and the adverb of frequency. Jadi caranya adalah melihat gambarnya dan melengkapi kalimatnya dengan menggunakan bentuk dari kata kerja yang di dalam kurung ya dan kata keterangan adverb of frequency-nya. Jadi contohnya yang nomor 1 ya, I go yang dalam kurungnya kan go ya. Rollerblading in the park. Ya, kita cari dulu gambarnya yang bersepatu roda. Ya, ada kan di sini. Nah, gambarnya di sini warnanya apa?
indikatornya. Warnanya ungu, ya warnanya ungu artinya sometimes. Jadi I sometimes going atau go bisa juga tergantung tenses kan. I sometimes go rollerblading in the park. Ya, seperti itu ya contohnya. Oke, Kak Ana boleh. Pakai warna ya, Miss ya? Iya, ada di gambarnya itu ada warnanya. Oh, Ya, siapa yang mau duluan nih, Kak Ana atau Kak Dwi? Mau coba? Dwi aja deh. Kak Dwi boleh. Nomor 2. Bentar, Miss. Aku rollerblading in the park. Jadi kita tuh harus sesuai warna. Oke. Ya. I go blank 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 rollerblading in the park. Saya pergi titik-titik sometime. I go to playing. Gimana? I go to play. I go to play. Sometimes-nya kapan? Adverb of frequency-nya kapan digunakan? Oke. Oh, harus pakai itu dulu ya. I go Iya. I go to I sometimes go. I sometimes go. I sometimes go playing. Rollerblading. Langsung aja. Rollerblading. Pakai kata nggak usah itunya. Kan ini udah termasuk rollerblading. Oke. Okay, I sometimes go rollerblading in the park. Ya, jadi rollerblading itu kan sebenarnya kata kerja ya. Rollerblade itu kan kata kerja. Tapi ketika kata benda ini ditambahkan ing, itu dia langsung udah berubah menjadi kata kerja. Sama seperti snow. Snow kan kata benda. Tapi ketika berubah menjadi verb ing, snowing. Artinya turun salju. Rain, kata benda. Ditambah ing jadi raining. Artinya sedang turun hujan. Gitu ya. Oke, Oke. lanjut. Oh, oke. Kana, nomor 2. Number 2, Bruce always wash his hand before meals. Oke, betul ya. Bruce always wash his hand before meals. Number 3, Kak Dwi. Bentar, Miss. Number 4, Jennifer. Number 4 or okay, number 4, yes. Oh, number 3. Number 3. Oh, okay, number 3. Sorry, number 3. I throw water balloon at the girls. Where's the balloon? Balloon. Where's Miss? Ada, kamu cari dulu dong. Water balloon at the girls. Throw itu membuang. Melempar. Ini. Oke. I always throw water balloon at girls. Kok always? Sebelah mana gambarnya? Yang di atas bukan sih? Bukan deh. Yang di atas tuh. Bukan. Bukan. Oh, ya, warna putih. I never throw water balloon at girls. Balloon, ya bacanya balloon karena O-nya 2. Oh, Ya, I never throw water balloons at girls. Selanjutnya Kana. Jennifer sometimes dress up at carnival. Kenapa sometimes? Itu kan yang mana gambarnya? usually ya. Yang ini bukan Miss yang pakai baju kerajaan. Iya, warna apa tuh? Itu warnanya usually ya.
Ya, Jennifer usually dress up at carnival. at carnival. Carnival. Oh, carnival. Ya, selanjutnya Kak Dwi. Wait, Miss. Number 5. Mm-mm. We be blank 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 late for school. Okay, we be late for school. Oh. Where are you? Where? Di manakah? Green, no, yes, green. Ya. We often Mm-mm. be late for school. Ya, number 6, Kana. Number 6, I prepare. Mana sih terus I sometimes prepare toast for breakfast. Breakfast. Ya, Kak Dwi, next. Teddy water plant the garden. Mm-mm. Okay, yellow. Mm-mm. Teddy really, not really. Ya, betul. Really. Teddy really water the garden. Ya. Jadi artinya apa? Teddy jarang ya. Teddy jarang Menyiram menyiram tanaman apa? Kebun ya. 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 Lanjut Kana. Itu apa sih? We pull Mm-mm. apa ya? Oh, yellow, rarely. Mm-mm. We rarely pull a rope at PA class. PE class. PE Itu class. kan bacanya I ya. Oke, next Kak Dwi. Number 9. Mm-mm. I go blank to bed at 10 o'clock on weekday. Mm-mm. I go to bed at 10 o'clock on a weekday. Yes. The white color. Ya. Okay. I never go to bed at 10 o'clock on weekdays. Ya. Next Kana. Number 10, Paula always sweep the floor in the hall. Paula. Oke, itu ya. Sweep. Kak Dwi. 11. We ate Egg. Ya. we ate in a school nativity play. Ya, And nativity play apa? Nativity play itu baru mau nanya. Apa? Nativity play itu bermain bukan ya? Ini adalah acara perayaan Natal. Oke. Yang mana kira-kira gambarnya? Bentar sih. Oh ya, bentar cari dulu berarti ya. Nativity. Oh, the yellow color. Bukan yellow. Bukan. We up acting in a full nativity play. Wait. Green color, Miss? Bukan. Oh, bukan sih. Bukan. Yang mana yang green? Kamu taruh yang mana gambar green?
Itu loh. Bukan ya? Bukan, Kuning juga bukan. bukan. Merah. Gambarnya, Merah jangan nebak dong. Gambarnya yang mana deh? Gambarnya dulu. juga bukan, Miss. Gambarnya Purple. yang mana? Samping yang mana? Samping yang mana? Atau di sebelah mana gambarnya? Oke, biru. Gambarnya dulu yang mana gambarnya? Wait, Which one is the picture? wait, wait, Miss. Uh, on the left, on the On the left, left? tree. On the left, no. No, Is it in the center? Ya, di tengah. On the bottom, on the bottom, ya. on the Uh, bottom, and then the center. next to the watering. The boy Water. who is watering next. Sampingnya. Oh ini merah, merah dong. Left, Iya, jadi tahu kan ya gambarnya kayak gini, itu namanya nativity play. Oh, aku Hmm. kira mereka lagi cosplay. Tadi kamu yang mana emang aku pilih warna mana tadi? Cari-cari nggak ketemu. Aku sebut semuanya ya, biar adil. Pantas. Ya, jadi apa pilihnya? We always act in a school nativity play. Ya, number 12, karena Number 12. Wow. 12. Miss, Oh, boleh nanya ya. nggak? Hmm, Dia lanjutin dulu aja. Lanjutin aja. Nggak apa-apa, saya. Rob, iya lanjut. often play with his toy car after school. Rob, Often. often, ya betul, often. Ya, gimana Kak Dwi? Oh, Miss, sorry. Kalau misal kan berarti aku belum yang tadi tuh apa sih, Miss, yang tense Aktif, itu aktif passive voice. aktivasi voice. Kalau misalnya aku belajar itu berarti maksudku aku apa ya? Kayaknya aku pagi nggak bisa deh, Miss. Aku sama Miss aja lah, nggak apa-apa, Miss. Oh, ya Conversation. udah. Oke. Oke, selanjutnya Kak Dwi. Number berapa? Number 13. Number 13. I help blank my mom bake on a Sunday cake. A Sunday cake. Bake a Sunday Cook. cake. Sunday cook. Sunday. Oh, Sunday cake, Miss. Oh iya, Sunday cake ya. Kue apa? Kue Minggu. Emang Kue di ada, hari Miss? Minggu. Iya ada. Kue di hari Minggu. Dia kan membantu ibunya bikin kue di hari Minggu. Oh. Yellow color. Not yellow, orange. Orange? Yes. Right? Beside Ya, the betul. Nativity play ya. Jadi apa? Yellow? apa sih ini? Apa? Yellow? Oh, yellow itu bukan yellow. Orange. Orange. Ya. Occasionally. Occasional. Occasionally. Kok Rob sih? I occasionally play with apa sih? Nomor berapa sih? 13. 13. Jadi ulang. I sih. I occasionally help my mom bake a Sunday cake. Ya. Number 14. Number 14. We often fight in a car, especially when the journey is long. Yeah, we often fight in a car, especially when the journey is long. Number 15. Aku ya, Miss. Yes. 15. Ada lagi nggak yang lainnya di orang ini?
Yang di sini selain kamu setelah Kak Ana. Kirain Miss mau jawab. Kevin Oke. throw blank paper plane in class. Hmm. Oke. Mana sih tadi? Occasionally. Warna hijau ya? Bukan? Oh, no. Orange. Aduh, Paper plane. Kamu tahu Oh, paper plane? itu Pesawat pesawat. kertas. Ya. Pesawat. Yes. Jadi bukan di Indo aja yang ada pesawat kertas ya. Luar negeri juga ada paper plane. Kevin. Ok, kok Oki sih? Bukan Ok. oki, occasionally. Oh, itu apa sih? O, C, C, apa sih, Miss? A atau E? Occasionally. Jarang. Occasionally. Mm. Occasionally. Mm. Occasionally throw paper plane in class. Kadang-kadang ya. Kadang-kadang. Oke, selanjutnya 16. Susi. Mana ya? Skating in the winter. Skating. Susie usually go skating with her sister in winter. Usually. Oke, tuh ya. Susie usually goes skating with her sister in winter. Next, last one. Kak Dwi, 17. 17. We practice judo. Okay. We usually practice judo twice a week on Wednesday on Wednesday and Fridays. Ya, jadi bacanya bukan Wednesday, bacanya adalah Wednesday. Wednesday. Ya, itu ada di Zoom chat ya. Wednesday. Wednesday. Ya, jadi apa? We often ya. Usually bukan. Often. Oh ya, Usually. usually. We usually practice judo twice a week on Wednesday and Fridays. Ya, selanjutnya ini masih ada tentang frekuensi adverb Miss, ya. nanya kalau dong, kan- Miss. Sorry, Miss. Ya. Kalau Mhm. pakai adverb of frequency itu, verbnya itu selalu verb one atau bisa verb plus ing? Bisa tergantung dari tensesnya. Oh. Frekuensi ya, sebentar. Di manakah dia berada? Kamu udah bisa lihat screen belum? Bisa, Miss. Udah bisa ya? Karena Enggak. Emang Kak Dwi, itu ada tulisan thank you. thank you. Oh, Iya. bukan. Maksudnya ada tentang frekuensi adverb. Nggak ada? Nggak ada, Miss. Cuma tulisan thank you. Ya udah, kalau gitu ini aja deh. Aduh, sebentar mana dia? Kak, itu udah sampai ya? Siapa yang udah terima materinya? Aku udah, Miss. Oke, sekarang Kak, siapa? Ana udah terima Kak Ana? Sudah, Miss. Ya, jadi ini frekuensi adverb ya, and household chores ya. Chores itu artinya pekerjaan rumah tangga. Chores. Ya, pekerjaan sehari-hari dalam pekerjaan rumah ya. Ini ada dust the furniture, take out the rubbish, iron the clothes, make the bed, mop the floor, water the plants ya. Jadi disesuaikan dengan gambar-gambar ini nanti ya. Nah, contohnya adalah yang number 1, my mother usually makes the bed in the morning. Jadi gambarnya kan dia lagi merapikan nih. My mother usually makes the bed in the morning. Jadi ditambahkan my mother usually makes the bed in the morning.
Jadi yang in the morning itu ada yang di bawah ini nih. Nah, di Use, samping kotak tuh ada yang warna merah. usually. Siapa yang mau mulai yang pertama? Volunteer? Siapa yang mau sukarelawan? Aku. Oleh Kak Dwi, number one. Number ini yang I. Oh iya, yang number 1 ya. Number one kan udah my mother ya. Setelah itu yang number two. I. Itu dia tuh vakum ya. Vakum ya? Ya. Vakum ya kan. Hmm. I sometimes vacuum the floor in the morning, in the afternoon. Hmm. Ya, I sometimes vacuum the floor in the afternoon. Next, ke Ana. Ke samping atau ke bawah, Miss? Ke bawah. Ke bawah ya. My father itu ngapain ya? Ngapain ya? Itu gosok ya, Miss ya? Ya. Oh, iron the clothes. My Itu father never. frekuensi adverbnya apa? Ya, never. Ya, jadi My never dulu. father never iron the clothes in nggak pakai ya? Nggak pakai ya? Boleh pakai. My father never iron the clothes at night. Ya. Selanjutnya Kak Dwi. My granny usually menjahit terus Dia lagi mana ngapain nih kira-kira? swing. Ada nggak? Ada nggak di sini? Washing to the window and make dinner. Ini make iya swing kan ya Miss, menjahit kan? Bukan ya. Bukan memasak ya. Mm-mm. Oke. My granny usually make dinner on the Monday. On Mondays. On Mondays. Ya, my granny usually apa tadi? Make dinner on Mondays. Selanjutnya On karena My brother often clean the window afternoon. clean the window. Is it clean Iya. the window? Belum ya. Kalau clean the window itu yang ini nih. Nih, Oh, yang bukan. sebelah bawah, my neighbor. Ini bukan clean the window. Apa kira-kira Kana? Apa itu? Check out the rubbish. Check out the rubbish yang sampingnya, my cousin. Apa itu, Miss? That the furniture. Ya, dust. Bersihkan debu. Furniture. Oh. Jadi, My brother often does the furniture in the afternoon. ya, my brother often does the furniture in the afternoon. Kak Dwi, next. My uncle always set the table on Wednesdays. On Wednesday. Wednesdays. Ya, ada S-nya belakangnya. Selanjutnya ke Ana. Itu apa ya? Walk the walk. The man usually walk the dog at night. Ya, that man usually walk the dog at night. Selanjutnya Kak Dwi. My sister often water the plant Sundays. On Sundays. Ya. On Sundays. Ya, my sister often water the plant on Sundays. Selanjutnya Kana, my neighbor.
My neighbor my neighbor never clean the windows Mm-mm. on Friday. Ya, on Fridays ada S-nya. Setiap hari On Jumat. Fridays. Selanjutnya Kak Dwi, Andrew. Kenapa harus ada S, Miss, di belakangnya? Artinya setiap hari Jumat. Oh, kalau setiap hari Jumat tuh nggak usah harus ngomong every Sunday, Ya, boleh nggak? Day. ya, langsung Friday. Boleh pakai every atau setiap hari Jumat pakai Fridays. Oke. Andrew. Andrew. Oh, ala Andrew always Hmm. lagi ngapain dia tuh? Oh, membuang sampah. Take out the rubbish. No. Take out the rubbish. Take out the rubbish. Ini take out the rubbish. Ini apa? Bukan, Deng. Apa? Bukan, Oh, ya? belanja, Ya. Deng. Belanja, shopping. Hmm. Mana shopping, Miss? Ada nggak? Do the shopping. Oh, to the shopping. Andrew Bukan always, Shopee, shopping. Andrew always do the shopping on on Tuesday. Ya, on Thursdays ada S-nya. Tuesdays. Ya. Karena Lucy. Lucy never mana sih? Lucy Menyapu. menyapu apa? Sweep the Yeah. floor Mm-mm. in the morning. Yes, Lucy never sweep the floor in the morning. Kak Dwi, my cousin. My cousin. My cousin. Bukan my cousin. My cousin. My cousin. My cousin. Yeah. Cousin. My cousin take out the rubbish always. Always dulu. Always dulu. My cousin always take out the rubbish on Tuesdays. Ya. Selanjutnya Kak Ana, my neighbor. My neighbor apa sih ini? Apa? Mencuci. Do the washing. Mm-mm. My neighbor always do the washing Mm-mm. at night. My neighbor always do the washing at night. Selanjutnya Kak Dwi, the last one. My aunt. My aunt. My aunt sometimes mop the floor at evening. Yeah, my aunt sometimes mop the floor At apa? evening. At evening. Atau At in apa? the In the evening. evening sih? In the evening ya. In the evening ini ada kan tulisannya in the evening. In the evening. Oke, sekarang kita masuk ke describing a picture. Okay. Ntar aku share. Describing a picture. Oke. Kita bisa lihat ya. Jadi describing a picture di sini menggunakan 5W 1H ya. When, where, who, which, what. Terus apa? Tuh, the one, what, kemudian where, whose, ya, why, dan how. Jadi ini ada pertanyaannya nih ya. Bukan pertanyaan sih, lebih ke statementnya. This scene take place in summer or winter? Ya, silakan dijawab ya. Those people are at work or taking a break. Ya, siapa yang mau volunteer? The first one.
Aku deh gantian. Boleh. Kana, silakan. These scenes take place in summer. Mm-mm. These people are taking a break. The Mm-mm. weather The is weather. the weather is fine. It is sunny. Ya. Lanjut Kak Dwi. Which one do you want? The Which green one or do you prefer? Ya. Bebas ya. Mau yang mana? okay. The skin takes This scene. the skin Scene. 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 This scene takes place on the river banks. On the river banks. On the river banks, in the background, you can see a break, A bridge. a bridge. There are some sailing boats Sailing boats. on the river. The Ya. river looks River. Kayak itu kan lagu river. river flows in you. Hah? Kalau suka ya. Lagu Apa? pernah tahu kan lagu itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak Lagu tahu. Jepang ya. Lagu Jepang itu ya. Next. The river looks wide and deep. Mm-mm. You can see smoke coming from factories. This is a probably a minor river in a small town. Bukan minor ya, jadi major ya. Major. Ya kan you can see smoke coming from factories. Jadi mengganggu Oh, pernafasan kan. gede dong. Kamu bisa melihat apa? Asap Asap dari dari pabrik. pabrik. Mm-mm. Jadi This ini is kemungkinan minor atau major? major mungkin. Ya, major. Major river in a small town. Small town or large? Kayaknya large ya. Ya udah large deh. Large town. Next, Kana. Miss, narrow and shallow itu apa sih, Miss? Narrow mana nih? Narrow itu sempit, shallow itu dangkal. Oh, shallow dangkal. Ya, kadang-kadang selain shallow ini digunakan untuk dangkal, maksudnya dangkal kayak kolam atau sungai, dia bisa juga digunakan untuk shallow-minded people. Jadi orang-orang yang berpikiran dangkal atau sempit maksudnya. Oke. Ya. Selanjutnya, Kana. Green ya, Miss. Boleh. There are 5 people in the foreground. 5? Is it 5? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu bukannya 10. anjing ya, Miss? Anjing ya ini ya. Bukan One. ya? Coba 5 kita atau tanya Kak Dwi. 5 or 10? 5 dong, Miss. Banyak banget kalau 10. Nggak nyampe orang itu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi 6 ya. Ya berarti Miss harusnya jangan 5 atau 10. Harusnya Oke. 5, 6. Oke. Continue, Kana. Oke, jadinya apa, Miss? 5 atau 10? Ya, 5 lah. 5. Okay, there are 5 people in the foreground. There are Oh, Pak, foreground. Foreground kan yang di atas tanah ya. Maksudnya di daratan. oke, Ya, jadi berarti ada berapa? ya Nggak 5 sampai ya. 5 ya. Nggak sampai 5 kan. Ini cuma 4. Mm-mm. Mungkin Ya, oke satu lah. lagi. Oke. There are sunbathing and relaxing. Mm. The man at the front has the man at the front, laki-laki di depan
Ini kan laki-laki yang depan. Big black. Yang pakai topi. Oh, small brown dog. Mm-mm. It is laying down Mm-mm. in front of him. Mm-mm. He is wearing a brown bowler hat. Topi ya. Oke, next Brown. Kak Dwi. Aku, Miss. Iya. Bentar, Miss. Oke. 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 Oke, the Yang mana? painting, Which one? the bottom. The bottom? Paling bawah sekali nih. Yes. Oke. The painting is in sharp focus. Is it sharp or blur? Sharp. Oke. It conveys. It Mm. conveys the impression Impression. Ya. Of apa ini? Of. Mereka ini lagi sibuk, lagi kerja. A busy workday. A busy Workday, I think. A busy work day. Maybe. Or A lazy Sunday ya yang benar. Okay. A lazy Sunday. Hari Minggu yang malas. A lazy Sunday. Mm-mm. Oh, mereka nih bukannya pakai seragam ya, Miss? Oh, seragamnya sama, hampir sama. Enggak dong. Enggak ya? Enggak kan, Kana? Enggak. A lazy Sunday. I can see myself in that situation and I would love it. I cannot picture myself there at all. Itu kan harus pilih, Kak. Oh, Kan ada garing. it Garis miring slash. the impression of lazy Sunday. You can see myself in the session. I can see myself in that situation and I would love it. Ya. Kak Ana? Oke. Blue ya, Miss. In front of the central figure. Figure. To figure. Ada S-nya. Two figures. Ya. Are swimming in the river. The boy with a red cap has got his hand to ada S-nya. Has got his hands to his mouth. Maybe he is calling out to a friend, to other figure. U-nya itu dibaca U. Figure. Ya. Figure. Ya. The other figure, also a boy, has got his back turned. Ya. On the left of the picture, there are two more sunbathers. They are both wearing hats. Bukan hate, tapi hats. Kalau akan bilang hate artinya kebencian. Hats. Ya. Hats. They are both looking away from the river.
Ya. Lanjut Kak Dwi. Oke, wait. Dia tadi yang mana sih, Miss? Yellow. Oh. Berarti sisa yang itu ya, yang biru ya? Hah? Sisa yang biru nggak? Yang Yang yellow. yellow kuning. Oh, sisa yang kuning. The central figure is sitting on the river bank. He is looking ahead. His feet are dia lagi ngomongin dia. Oh, his feet are dangling in the water. Maybe he is thinking about his life, or maybe he is daydreaming. He is wearing red shirt. His clothes are spread out. Spread out. His clothes are spread out behind him. His bag is his bag is in the shade. Itu apa artinya? Di belakang His bag, punggungnya. Is the shade itu apa, Miss? Bayangan. Bayangan ya? Oh. Shade itu bayangan. Oh. Bayangannya ada di tempat yang teduh. Shadow bukannya bayangan juga ya, Miss? Shadow. Shadow sama? Bayangan nggak sih bukannya, Miss? Iya. Sama apa tadi? Shade ya? Shade. Ya. Kalau shade itu artinya ya penghalangan cahaya matahari, teduhan. Oh. Bayangan atau teduhan. Maybe the artist is trying to show that this figure is depressed. Depressed. Kok dia depressed? Maybe the artist is trying to show that this. Maybe the artist is trying to show that this figure depresi gitu ya. Lawan kata dari happy, depresi. Tapi bentuk ed, bentuk lampau. Depressed ya. Jadi the central figure is standing or sitting? Sitting ya. On the river bank, he is turning around. Ya. His feet are. Apa tadi nih? Jawabannya his feet are. Kadwi? Ya. Jawabannya tadi his feet are. His feet yang mana, Miss? Nih, he is looking. He is turning around. Terus his feet are. He is wearing his clothes is back. Yang nomor ini, kalimat yang kedua. He is looking ahead. Looking ahead. Terus yang ketiga? His feet are dangling in the water. Maybe he is thinking about his life, or maybe he is daydreaming. He is wearing red shirt. Oh, green trousers-nya kamu lupa baca ya. Green trousers and red shorts. Kok terus green trousers nggak pakai baju, Miss? Oh, nggak pakai baju. Dan Oke. Red shorts. His clothes are spread out behind him. His bag is in the shade. Maybe the artist is trying to show that this figure is
Happy or depressed? Depressed. Not happy. Enggak. Okay. Wait. Oke, sampai sini apa ada yang mau bertanya atau ada yang mau share homework? Emang kok ada homework ya, Miss? The last meeting, the last session, ada PR nggak? Miss. Nggak ada. Karena juga nggak ada. Nggak ada, Miss. Karena terakhir tentang apa ya? Yang this kemarin. Demonstratif. Iya, demonstratif. Demonstratif emang nggak ada? Enggak, kemarin nggak dikasih tahu ada homework. Demonstratif, adjektif, Ana. Bentar ya. Yang sama Kak Rafika ya? Oh iya, Iya. nggak ada. Kalau Kak Dwi, Aku itu Miss on, in, dan at. udah. Emang kok ada PR ya, Miss? Nggak ada ya? Nggak ada. Oh ada, kamu ada. Nih ada. Yang sama Kak Kori kan kemarin, ada nih membuat 5 kalimat menggunakan preposisi in, on, at. On, in, dan at. Mm-mm. Ya, nggak aku bikin, Miss. Udah bikin sekarang deh. Boleh. Oke. Oke. In, on, dan at kan, Miss? Ya. Oke. Okay. Yesterday, I fall asleep. Kalau itu ya. Yesterday Benar. yesterday I fall asleep on the subway. Ya. Dan 4 lagi ya. On the subway. Oh, kalau pakai itu harus yang pakai lengkap ada nomor jalannya ya, Miss? Iya, betul. Yang komplit, yang lebih spesifik. Yesterday we went to Mirage Tower. No. Yeah, we went to Mirage Tower. Mirage Tower. Mirage Tower. Tower. Oh, Mirage Tower. Mirage Tower. Kalau jalan tuh berarti misalnya nama jalannya tuh Kim Seung Road. Berarti at Kim Seung Road number Streetnya mana? At Kim Seung Road Street. Correct? Kalau di luar negeri kan biasa penyebutan angkanya duluan, nomornya duluan, baru jalannya. Oke. Berarti at 12 Kim Seung Road Street. Iya. Gitu nggak, Miss? Yesterday we went to Kim lagi. Yesterday we went to Mirage Tower
Mm-mm. Hour at 12 Kim Seung Road Street. Ya, Kalau in tuh digunain untuk busway, mobil ya, Miss? busway nggak bisa pakaiin. Kalau mobil bisa nggak pakai in? Bisa. Jadi kalau misalnya kendaraan yang kamu di dalam kendaraan itu nggak bisa berdiri dan berjalan-jalan di dalamnya, bisa menggunakan in. Tapi kalau bisa berdiri dan berjalan-jalan di dalamnya, maka menggunakan on. Oke. Miss, sorry Miss, mau nanya sekalian yang kelas conversation-nya nggak ada ya Miss? Belum. Yang kamu tanyain kemarin. Iya. Kalau untuk yang reguler nggak ada, adanya private. Oh, private tuh kayak begini ya Miss? 1-2 orang. Itu kan conversation itu siapa Miss yang ngajar, Miss? Ada tim tutor. Tapi itu bukan bagian dari Krista ya. Oh. Dia melupakan handphonenya di mobil. Okay. Yesterday, Vivi and I went to Universal. Went to apa? No. Yesterday, Vivi and I went to Universal by car. Universal apa nih? Universal Studio Oke. by car. Kalau menaiki menggunakan mobil bisa by car atau boleh nggak langsung aja by car atau harus yesterday Vivi and I went to Universal Studio. Take a car, Miss. By car. By car. By car. And she forgot. And she forgot her cell phone in the car. Ya. Oke, Miss. Bisa nggak? Bisa. Boleh. On, in, dan add. Udah. Apalagi add nih. Kalau add tuh bisa boleh pakai di kalimat waktu kan, Miss? Iya, waktu. Ya, tempat yang misalnya nama jalan yang lengkap dengan nomornya. Pokoknya yang lebih spesifik ya. Waktu, lokasi, tempat, gitu-gitu. Oke. Aku dan Vivi main Amy and Vivi. Okay. Vivi and I promise to meet at the Great Wall Subway. Apa? Sorry. Vivi and I promise to meet at the Great Wall Subway. Vivi and I promise. Oh, promise. Yes. Promise to meet me. To apa, Miss? To meet me. Promise to meet me. No, Vivi and I promise it. Bisa Promise nggak? it. Promise it. Berjanji. Maksudnya promise kan, berjanji. Berjanji ketemu, akan bertemu. Atau Vivi and I promise will to meet. Promise to meet. Promise to meet. Ya. Promise to meet at the Great Wall Subway. Promise to meet me at-nya di mana? At the Great Wall Subway. Oh, itu nama tempat ya? Ya, the Great
Great Wall tuh nama MRT, nama kereta. Apa stasiun pemberhentiannya? Nama Ya, stasiun nama lagi. stasiun. Oke, Udah ya, Miss? udah. Udah. Ada lagi yang mau tanyain nggak? Jadi aku tuh masih bingung. Jadi kapan aku mulai itunya yang conversationnya? Tapi kan aku belum itu, Miss. Belum beres tensesnya. Satu lagi kan? Iya, yang itu kan. Ya, bebas sih nanti bisa. Nah, nanti mulainya nanti tanggal 6 ya. Aku tanggal 6. Iya, kita mulainya, les itu mulainya nanti yang kamu tuh mulai lagi, maksudnya tanggal 6 November. 6 November. Aku pokoknya jamnya masih seperti ini, Miss loh. Miss nggak ganti-ganti aku. Jadi hari apa sih ini? Senin Selasa ya? 21.40. Iya. Soalnya kalau pagi tuh, Miss, masih kadang aja aku bangun jam 7, masih suka tiduran, mager. Bentar, 21.40. Kalau misalnya sebentar nih, kayaknya aku agak mau rubah dikit. Enggak bisa. 19. Hah? Nggak bisa. Nggak bisa. Maksudnya di atas jam 21.40 bisa kan? Oh, boleh. Oh, iya. Soalnya ada yang mau aku atur dulu sedikit nih. Nggak apa-apa, Miss. Oke. Jangan dibawa jam 9, kalau di sana ya jam 9. Mm-mm. Jangan di bawah jam 9. Tapi di atas jam 9 nggak masalah kan? Nggak masalah, Miss. Oke. Oke. Sip. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Sampai sini? Enggak, Miss, thank you. Thank you. Oke, nanti kita ketemu Kak. Oh ya, Kak Dwi kan hari ini terakhir ya. Kak Ana besok kita ketemu lagi ya. Iya. Oke, thank you so much. Kalau nggak ada pertanyaan, kita selesaikan sampai sini ya. We end this session. And kita akan ketemu lagi minggu depan, Kak Ana ya. Minggu depan, besok. Besok, Ya, Miss. ya besok-besok. Thank you so much and have a Ya. good night. Bye-bye. 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 Thank you, Miss. Ya. Thank you.